Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 3, subtema 3, keajaiban berperubahan wujud di sekitarku. Di pembelajaran 5 ada pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN di halaman 217 sampai dengan 225. Nah, adik-adik, untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nah, ini nanti ada rekomendasi playlist dari subtema yang bersangkutan ya, dan pembelajaran lainnya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap dari kelas-kelas lain, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya. Ya, misalnya nih adik-adik kan kelas 5 ya, kelas 3, kita klik di playlist kelas 3, biru-birunya diklik. Nanti kita akan masuk ke playlist tema-tema yang ada di kelas 3 seperti ini. Berarti misalnya nih, contoh adik-adik mau lihat kelas 3 tema 2, berarti klik bagian sini putar semua. Nah, nanti akan ada daftarnya di sebelah kanan sini ya. Ini nanti adik-adik bisa cari ya, ini tuh berurutan adik-adik mulai dari subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6 dan halamannya juga dari halaman awal sampai halaman akhir dari bukunya. Jadi dicari di sini ya. Nah, kita mulai adik-adik pembelajaran 5 ya sekarang. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud juga adik-adik. Ya, jadi sebagian permukaan bumi itu berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan laut ya, itu terisi air. Nah, air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Nah, itulah yang dikenal sebagai hujan adik-adik. Ya. Nah, nih contohnya nih. Jadi, ini adalah contoh air ya. Jadi air itu menguap ya, menguap ya, naik seperti ini karena menguapnya karena apa Kak Rina? Karena ada matahari yang bersinar cerah di pagi hingga siang hari. Nah, setelah itu kan biasanya kita juga ada awan ya. Nah, awan ini yang awan cerah ini biasanya dia akan jalan ya, awan itu kan jalan mengikuti arah angin. Nanti selama perjalanan dia terjadi nih di sini nih. Ya, nanti di pembelajaran kelas-kelas berikutnya tuh adik-adik akan belajar bagaimana awan ini menjadi hujan. Tapi kalau sekarang kita ikutin aja dulu alurnya. Jadi terjadi proses pembuatan air hujan, lalu kemudian awannya sudah sampai sini ceritanya ya. Lalu sudah waktunya dia menangis ya, menangis atau hujannya turun. Nah, barulah dia ceritanya hujannya di sini. Ya, setelah prosesnya terjadi ya, selama dia berjalan hujan. Nah, hujan itu kan akan diserap oleh tanah ya adik-adik ya di pegunungan, baik di pegunungan atau dimanapun yang ada tanah untuk peresap. Nah, setelah diresap, dia akan jalan dan dia akan keluar lagi ke sini ya. Nah, jadi terus aja berulang. Seperti itu prosesnya ya. Nah, perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami adik-adik. Ya, jadi ya terjadi begitu saja. Ya, kita tidak menyuruh matahari untuk naik. Matahari, ayo terbit. Enggak. Dia terbit sendiri. Dan airnya juga menguap sendiri. Jadi dia alami. Maka dari itu, perubahan yang terjadi di alam ini kita patut syukuri. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas tadi adik-adik yang sudah Karina jelaskan ya. Diskusikan bersama kelompok. Berikan nomor di kotak yang sudah disediakan. Nah, coba di pause dulu videonya, adik-adik isi dulu sendiri, nanti di play lagi untuk memastikan jawaban adik-adik. Ya, yuk kita mulai. Tadi ini sudah dikasih petunjuk ya dari buku satu yang ini. Habis dia menguap akan menjadi awan ya. Jadi ini yang kedua. Lalu sinar matahari ini membuat terjadi proses di awan ya, selama dia berjalan barulah awannya menjadi mendung ya, menjadi awan lebih abu-abu ya awannya. Nah, ini adalah nomor 3. Baru kemudian turun hujan ya, hujan rintik-rintik atau hujan deras tergantung dari prosesnya tadi nih. Nah, ini berarti yang nomor 4.
lalu dia akan diserap oleh tanah ya, dan dia akan berulang lagi airnya bercampur dengan air di laut atau di danau atau dimanapun. Berarti ini proses yang kelima ya, dan berulang lagi ke sini ya. Nah, sekarang kamu telah mengurutkan proses terjadinya hujan. Jelaskan yang terjadi di setiap gambar, mulai dari nomor 1. Nah, Kak Rina buat di sebelah kanan ya, karena di sini ya tidak muat, jadi Kak Rina buat berurutan. Nanti adik-adik tuliskan di sini ya, nomor 1 atau tulis di buku. Nah, kita mulai di sini dari yang nomor 1, yaitu air di permukaan bumi. Nah, kita lihat gambarnya dulu nih. Ya, air di permukaan bumi akan menguap karena terkena sinar matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Setelah terjadi proses pengambunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Ya, di sini. Kemudian butiran-butiran air akan jatuh ke bumi. Lalu air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Nah, itu penjelasannya ya. Nah, kita sekarang lanjut ke yang berikutnya. Nah, matematika nih adik-adik, membaca jam ya. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lamanya hujan turun? Nah, ini ya ada dibuatkan dulu jamnya nih. Turunnya pukul 7:15, berhentinya pukul 9:10. Kita mau menghitung berapa lamanya hujan turun. Caranya gimana ya? Nah, berarti kita akan menghitung dari awal hingga akhir itu berapa menit. Ya, kita bisa menggunakan garis bilangan seperti ini. Kita mulai dari sini, 7:15 ya. Lalu setiap jam akan ada titiknya ya, dan setiap titik akhir dari kegiatannya. Kita mulai dari 7:15, berarti dari 7:15 ke 45 menit ada berapa ya adik-adik? Nah, berarti kan 60 menit ya, dari sebetulnya kalau dari jam 7 ke jam 8 itu 60 menit, tapi karena mulainya jam 7:15, kita kurangi dulu 60 dengan 15, yaitu ini pinjam 1 ya, ini sisa 5. Nah, 10 dikurang 5, 5, dan ini 5 ya. Terus 5 dikurang 1, 4. Jadinya 45. Lalu dari jam 8 sampai jam 9, ini tepat 1 jam. Jadi tulis 1 jam. Dan lewat 9:10. Nah, dari sini berarti 10 menit ya. Nah, kita tambahin deh. Ini tambah ini tambah ini. Ya, 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Ya, 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Nah, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:30. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa? Sebentar nih kita kok geser ya adik-adik. Nah, pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, tadi kan berangkatnya jam 6:25. Terus 30 menit jadinya jam berapa? Nah, kita bisa begini caranya. 06:25 ya. Nah, kita tambahkan menitnya dulu ya. Yang ininya kita tambahkan. Nah, jadinya seperti ini. 25 kita tambahkan 30 menit. 5 ini 5 ya. Nah, jadinya 55, berarti karena ini tidak lebih dari 1 jam, jadinya tinggal kita taruh 6, jam 6 lewat 55. Jadi Udin sampai di sekolah jam 6:55 ya. Nah, sekarang selesaikan soal berikut terkait dengan waktu. Nah, jadi di sini kita mau menghitung ya durasi atau lama kegiatan berlangsung. Ya, dimulainya pukul 8. Berarti kalau 2 jam berikutnya itu jam berapa? Ya, berarti tinggal tambah saja. Jam 8 ditambah 2 jam berarti 10. Jam 10:00. Kemudian 4 jam sebelum pukul 6:20. Kalau sebelum berarti dari jam 6 ini kita kurangi adik-adik.
ya kita kurangi 4 jam. 6 dikurang 4 itu 2 ya. 02 titik ininya tetap karena tidak dikurangi. 20. Lalu 45 menit setelah pukul 4.15. Nah, ini kan 15 ya. Kita tambah sama 45 menit. 5 ditambah 5, 10. 1 tambah 1, 2 tambah 4, 6. Jadi 60 menit. Nah, kalau 60 menit berarti menambah 1 jam. Jadinya ini ditambah. Jadi 05 titik 15. Ya. Lalu 3 jam setelah pukul 01.20. Nah, ini kita tambahkan jamnya saja. Ya, 1 ya ditambah. Kalau setelah berarti ditambah. 1 ditambah 3 itu 04.20. Sekarang 1 jam sebelum pukul 9. Jadi 9 dikurangi 1 jam. Jadi 08.10. 50 menit setelah pukul 10.60. Berarti kita tambahin ya. 40-nya kita tambahin dengan 50. Ini 0, ini 9. Nah, 90 menit ini berarti terdiri dari 60 menit dan 30 menit. Ininya jadi 1 jam buat nambah yang 10, jadi 11. Lalu 40-nya 40-nya kan tadi udah ditambah ya, jadi sisanya 30 menit. Jadi jam 11 lebih 30. Ya, itu yang F. Nah, kita lihat masih ada tidak? Nah, ketika musim hujan, hampir setiap hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhentinya. Amati selama 3 hari. Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Nah, ini contoh ya. Awal hujan turun hari pertama, jam 5.30 sampai jam 6.45. Ya. Nah, sekarang kita akan menghitung. Cara menghitung ini adalah kita bisa mengurangi seperti ini, ya. Kan berarti, nah yang kita kurangi berarti dari sini dikurang ke sini ya adik-adik ya. Ya, kenapa? Karena berhentinya jam segini, mulainya jam segini ya. Jadi selisihnya kita hitung dari jam berhenti dulu baru jam mulai. Berarti yang ini Karina akan coba coret-coret di sebelah kanan. Nomor 1 ya, 06 45 dikurang 05 30 ya. Nah, ini bisa dikurang ini ya. Jadi kita tidak perlu mengambil jam untuk menambah menit supaya bisa dikurangkan. Jadi kita langsung saja ini dikurang ini 1 ya, 1 jam. Terus ini dikurang ini. 45 dikurang 30 itu 15 menit. Ini menit ya adik-adik ya, nggak muat jadi Karina taruh M saja. Yang nomor 2, 09 ya, kita kurangi dari jam berhenti 09.55 dikurangi ini 8.15, 08.15. Nah, ini juga bisa dikurangi ya, jadi langsung aja 9 dikurang 81 jam, lalu 5 dikurangi 15 itu 40 menit. Ya, sekarang nomor 3. 14.25 dikurangi ini 12.16 16. Nah, ini bisa dikurangi juga jadi langsung 14 dikurangi 12 itu 2 jam. 25 dikurangi 16 berapa adik-adik? 25 dikurangi 16. Ini pinjam 1, ini sisa 1. 15 kurang 6 adalah 9. Ini habis, jadi 9 menit. Nah, sekarang berikutnya ya.
Ini Kak Rina hapus dulu. Yang keempat. Pukul 18.25 dikurang 16. Nah, ini juga langsung bisa dikurangi. Ini 18 dikurang 16 itu 2 jam 25 menit. Karena dikurang 0 ya, jadi langsung 25 menit. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Sekarang berikutnya nih adik-adik, kita lihat ada. Nah, Karina coba cek ulang ya. 1 jam 15 menit ya, ini 1 jam 40 menit. Oke, sudah betul, jadi kita lanjut ya. Nah, tuliskan jadwal kegiatanmu di sekolah hari ini. Mulai dari tiba di sekolah hingga pulang sekolah. Lengkapi dengan waktunya ya, jadi mulainya jam berapa, lalu selesainya jam berapa. Nah, kalau ini sih sebetulnya bisa disesuaikan ya dengan kegiatan adik-adik ya, cara menguranginya seperti tadi. Ya, Karina contohkan satu misalnya. Kak Arina misalnya ngapain dulu ya? Misalnya sarapan deh ya. Sarapan pagi pukul misalnya 05.30, selesainya jam 06.00 ya. Nah, berarti berapa lama? Nah, ini adalah 30, tapi ini jam ya. Ini Karina coret, jadi 30 menit. Ya, seperti ini. Nah, nanti adik-adik tambahkan lagi. Nah, berikutnya, saat musim hujan, jejak sepatu siswa akan membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin ya. Nah, Udin pun akhirnya tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Tulis pendapatmu ya. Pastinya kalau kita melihat teman kita jatuh, kita harus menolong adik-adik. Ya, jadi menolong Udin untuk berdiri dan juga mengumpulkan buku-bukunya yang berserakan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kemudian berikutnya, diskusikan bersama kelompokmu, ceritakan pengalamanmu saling menolong yang pernah dilakukan. Dengarkan cerita temanmu juga ya, dan ceritakan pula pengalaman adik-adik. Nah, lalu tuliskan pengalamanmu dan temanmu, pilih satu pengalamanmu yang berkesan, tuliskan pula pengalaman temanmu yang berkesan. Nah, ini ya, ini pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong. Nah, contohnya ada banyak ya, Kak Rina tuliskan beberapa, nanti adik-adik pilih saja, nih seperti ini ya. Nih, menolong teman membersihkan kelas meskipun bukan jadwal piket kita, misalnya teman kita sedang sakit ya, atau dia perlu buru-buru ada keperluan, kita bisa membantu. Menolong teman dengan meminjamkan catatan sekolah, misalnya tidak masuk sakit. Menjelaskan kepada teman mata pelajaran yang belum ia pahami, menolong teman yang sakit untuk diantar ke ruang UKS, menolong ibu guru mengumpulkan dan membagikan kertas ulangan, saling tolong menolong teman ketika mengadakan kerja bakti di sekolah, menolong teman dengan meminjamkan alat tulis, lalu menolong teman dengan membagikan bekal makanan di jam makan apabila ia lupa membawa bekal. Nah, ini pilih aja ya berapa yang adik-adik mau, bebas ya. Lalu kalau pengalaman temanku menunjukkan sikap tolong-menolong, menurutku yang paling berkesan adalah temanku menolong teman lain. Nah, kalau ini nanti tergantung teman adik-adik ya. Ini contoh aja. Temanku menolong teman lainnya dengan membagikan bekal makanan di jam makan apabila ia lupa membawa bekal ke sekolah. Nah, mengapa kita perlu menolong orang lain? Ya, pastinya adik-adik kita itu adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain, ya. Jadi dengan saling tolong-menolong, tentu kita akan lebih bisa menjalani semuanya dengan lebih mudah, ya.
Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!